Mohon maaf ya bro. Rumah Sakit Universitas Airlangga didirikan untuk mengemban misi dan atau fungsi utama di bidang pelayanan kesehatan secara paripurna, pendidikan, dan penelitian di bidang kesehatan. Dengan 3 misi ini, yang semuanya akan dilaksanakan secara paripurna, akan mengantarkan dan menjadikan Rumah Sakit Universitas Airlangga sebagai rumah sakit pendidikan yang berkelas internasional. Rumah sakit ini mempunyai visi sebagai rumah sakit pendidikan terkemuka di tingkat nasional dan internasional dalam melakukan pelayanan di bidang kesehatan. Kalau misinya intinya ya melakukan suatu pelayanan, pendidikan dan penelitian di tingkat nasional dan berkualifikasi internasional. Rumah sakit ini harus berkembang menjadi rumah sakit pendidikan yang kuat, kokoh dan maju, modern, sehingga bisa mengerem pergerakan masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo dan yang saya hormati dan banggakan seluruh kepala puskesmas dan staf puskesmas di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan rumah sakit serta klinik di wilayah Sidoarjo. Dan mungkin ada teman-teman yang lain yang juga di luar wilayah Sidoarjo yang hadir mengikuti acara webinar atau meeting online melalui Zoom siang ini dan yang difasilitasi oleh bagian Diklat Rumah Sakit UNER. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman Diklat Rumah Sakit UNER yang digawangi oleh Dr. Alfian, spesialis paru. Jadi saya hari ini membuka sekaligus dan nanti menjadi moderator juga pada acara siang kali ini dengan judul bagaimana
menggunakan dan melepas APD karena menindaklanjuti dari acara yang hari Sabtu kemarin di Pendopo Kabupaten Sidoarjo. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya membacakan CV pada siapa saja nanti yang akan bicara sebagai pemateri. Pertama, saya memperkenalkan diri, Dr. Tribudi. Ya, Dr. Tribudi, spesialis penyakit dalam, konsultan tropik dan infeksi, penyakit tropik dan infeksi. Beliau ini saat ini menjabat sebagai Ketua Komite PPI di Rumah Sakit UNER. Nah, pada tahun mendapatkan pelatihan PPI pada tahun 2015 dan mendapatkan pelatihan PPI lanjutan pada tahun 2018. Penelitian beliau cukup banyak dan salah satunya adalah tentang karakteristik healthcare associated infection di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Yang berikutnya nanti yang akan memeragakan tentang masalah PPI akan diperagakan oleh Nurse Devi dan Nurse Nurul. Beliau mendapatkan pelatihan IPCN 15 di Jakarta tahun 2016 dan ada beberapa penelitian juga tentang karakteristik healthcare associated infection di Universitas Airlangga. Jadi demikian Bapak Ibu sekilas tentang pemateri kali ini, yaitu Dr. Tribudi, spesialis penyakit dalam, dan nanti akan didampingi oleh Nurse Devi dan Nurse Nurul. Setelah pemaparan dan peragaan APD nanti akan diikuti dengan tanya jawab. Nah, nanti untuk tanya jawab mohon angkat tangannya lewat aplikasi nanti di aplikasi Zoom itu ada opsi angkat tangan, silakan disampaikan. Demikian dari kami. Terima kasih, selamat mengikuti dan semoga acara ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Tribudi. Terima kasih Dr. Didin atas pembukaannya dan juga saya ucapkan terima kasih pada Dinas Kesehatan Sidoarjo beserta jajarannya sudah mempercayakan pada kami untuk menyelenggarakan webinar ini. Untuk langsung saja kita mulai ya tentang akan saya share screen. Pada webinar kali ini kita akan membahas tentang penggunaan APD pada era pandemi COVID, termasuk nanti ada peragaan untuk pemasangan dan pelepasan APD-nya. Terlihat ya. Ya. Sebagai pendahuluan, kita kenali dulu yang namanya penyakit infeksi. Jadi yang kita ketahui bersama bahwa COVID-19 itu adalah salah satu penyakit infeksi yang angka penularannya cukup tinggi dan ini menyebabkan masalah hampir di seluruh dunia yang termasuk kita hadapi bersama sekarang ini. Prinsip dari penyakit infeksi itu adalah penyakit yang bisa dipindahkan dari satu orang ke orang lain. Nah, ada yang namanya rantai penularan infeksi. Di sini ada beberapa komponen, ada 6 komponen mulai dari agen infeksi, sumbernya atau reservoirnya, kemudian cara dia keluar atau cara dikeluarkan dari hostnya, kemudian cara transmisinya, cara masuknya agen infeksi itu, dan terakhir host yang rentan. Dalam konteks COVID, agen infeksi adalah virusnya, yaitu virus SARS-CoV-2-nya. Kemudian sumber ini dalam konteks COVID bisa jadi dari orangnya sendiri atau pasiennya sendiri, mungkin dari peralatan-peralatan yang ada di sekitar kita, atau mungkin dari udara jika memang kita melakukan tindakan aerosol. Kemudian dia akan dikeluarkan dari tubuh orang yang sakit itu melalui, kalau secara umum ada melalui ekskresi, sekresi, droplet dan kulit, tapi dalam konteksnya COVID maka dia dikeluarkan lewat droplet dan juga lewat kontak. Kemudian transmisinya atau cara berpindahnya suatu penyakit itu bisa dengan kontak langsung atau kontak tidak langsung atau aerosol. Cara masuknya bisa melalui luka kulit, mukosa atau saluran kencing. Sedangkan kalau yang konteksnya COVID, maka cara masuknya adalah di saluran nafas kita. Host yang rentan, ini semua orang bisa terkena, tapi pada kondisi-kondisi yang rentan, memang biasanya manifestasi penyakitnya lebih berat. Misalnya pada
neonatus, diabetes, kondisi imunosupresif, atau penyakit kardiovaskuler. Maka dari itu, dengan kita mengenai rantai penularan infeksi pada COVID, maka prinsip-prinsip pencegahannya yang perlu diterapkan. Secara prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi, ada 2 kewaspadaan yang kita perlu terapkan, yaitu kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Pada COVID, tetap kita perlakukan 2, kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Transmisinya ini bisa kita terapkan transmisi kontak, transmisi droplet, atau transmisi airborne, khusus untuk tindakan-tindakan yang menimbulkan aerosol. Karena dari update akhir-akhir ini dikatakan bahwa COVID itu adalah ditularkan melalui kontak dan droplet, sedangkan untuk yang airborne ditularkan ketika kita melakukan tindakan aerosol. Tujuan kita menerapkan prinsip-prinsip PPI untuk COVID itu adalah yang pertama tentu melindungi staf rumah sakit atau di fasilitas kesehatan. Yang kedua, mencegah penularan kepada pasien atau pengunjung rumah sakit dari COVID itu. Ini yang prinsip penjabaran dari kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Kewaspadaan standar itu secara umum ada 10, tapi yang kita ada 11, tapi yang kita bahas lebih dalam pada kesempatan ini adalah penggunaan APD. Jadi cara kita mencegah terinfeksi dan mencegah infeksi itu menular sebenarnya banyak komponen, dan APD ini hanya salah satu dari sebagian kecil cara untuk mencegah penularan. Kemudian untuk kewaspadaan tambahannya, kita terapkan kewaspadaan berdasarkan airborne, kontak, dan droplet. Ini hierarchy of control dikenalkan oleh CDC. Ini merupakan berbagai strategi untuk menghindari penyakit itu menyebar atau menghindari kita tertular. Yang paling efektif dari atas sampai yang kurang efektif itu mulai dari eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control, dan yang terakhir PPI atau yang kita kenal dengan APD. Artinya eliminasi ini adalah menghilangkan agen infeksinya. Kalau konteksnya COVID, maka harapannya kita bisa menghilangkan virusnya atau menjauhi virusnya. Kemudian substitusi itu mengganti virusnya jika memungkinkan. Kemudian engineering control ini salah satunya bisa mengisolasi seseorang dari agen virusnya itu atau menjauhkan seseorang dari virusnya itu. Kemudian administratif kontrol ini yang kita lakukan mengubah cara kita bekerja atau mengubah budaya kita bekerja seperti biasanya. Yang terakhir baru APD. Ini contoh penerapannya. Kalau eliminasi itu kita bisa lakukan dengan stay at home atau tetap di rumah, hindari kerumunan, dan jika kita perlu untuk melakukan rapat atau pertemuan, maka usahakan pertemuannya secara online atau daring. Untuk kasus COVID, substitusi sementara belum ada, jadi kita bisa lewatkan. Sedangkan untuk engineering control, ini yang bisa kita lakukan misalnya di rumah sakit atau di tempat bekerja, mungkin bisa dipasang barrier atau partisi, paling tidak untuk mengurangi resiko kita terpapar. Kemudian juga disediakan peralatan untuk cuci tangan dan sebagainya, dan juga cara kita memilah pasien. Jadi entah itu memilah pasien yang COVID dan non-COVID, atau mungkin mengatur supaya nakes-nakes yang beresiko agar lebih sedikit terpapar dengan COVID. Sedangkan untuk administratif control itu yang bisa dilakukan misalnya hand hygiene, kemudian physical distancing, kita adakan pelatihan-pelatihan tentang pencegahan dan pengendalian infeksi pada COVID, kemudian memberikan desinfektan atau melakukan desinfeksi pada peralatan yang sering kita pakai atau peralatan yang sering dipakai bersama, atau dengan pengaturan shift karyawan, bagaimana caranya supaya karyawan itu mungkin tidak terlalu padat berkumpul dalam satu tempat, dan juga diusahakan untuk mengurangi resiko paparan. Kemudian yang terakhir lini terakhir perlindungan kita baru penggunaan APD. Jadi sebelum kita
sebelum kita menggunakan APD, memasang dan melepas APD dengan benar, sebaiknya cara-cara pencegahan yang lain ini yang lebih utama dan lebih efektif untuk mencegah penularan COVID. Untuk APD sendiri, secara umum ini tidak hanya pada konteksnya COVID, itu ada beberapa APD yang selama ini mungkin kita sudah memakai atau menggunakan, yaitu mulai dari sarung tangan, kain pelindung. Kain pelindung bisa yang hanya menutup bagian atas atau coverall, kemudian pelindung mata atau Google, face shield, hair cap, masker bedah atau masker N95, sepatu boot, dan cover shoes. Ada banyak referensi APD yang bisa kita acu untuk penerapan pada layanan kesehatan kita, mulai dari yang dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari yang Kemenkes, ini revisi terakhir tanggal 8 April 2020, dan juga ada rekomendasi penggunaan APD berdasarkan yang dikeluarkan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID, terakhir revisi bulan April. Bisa juga kita ngambil guideline dari luar, misalnya dari WHO, dari CDC, atau mungkin dari Handbook of COVID-19, ini dikeluarkan oleh China atau Wuhan. Untuk yang Kemenkes sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dikeluarkan oleh WHO. Jadi silahkan mau mengikuti referensi APD yang mana. Yang penting adalah pengaturan-pengaturan yang lain, yang selain APD, dan juga cara pemasangan dan pelepasan APD-nya yang juga perlu diperhatikan. Untuk yang berdasarkan WHO, APD yang dipakai untuk pasien suspek atau confirm COVID yang bukan tindakan aerosol, ini APD yang dipakai adalah masker bedah, gaun, sarung tangan, Google atau face shield, serta cuci tangan. Cuci tangan ini wajib ya, ini bukan APD. Ini sebenarnya adalah minimal. Jadi minimal setiap petugas yang menangani pasien suspek atau confirm COVID selama bukan melakukan tindakan aerosol, maka minimal menggunakan APD ini. Mau ditambahkan lebih untuk lebih aman, silakan saja, asal tersedia dan cukup. Kemudian untuk APD yang pada petugas kesehatan untuk pasien COVID, baik suspek atau confirm, ketika melakukan tindakan aerosol, maka yang dipakai adalah respirator N95 atau setara dengan FFP2 atau standar FFP3. Kemudian gaun, jadi kalau WHO itu yang membedakan dari referensi APD dari Wuhan atau dari gugus tugas adalah kalau WHO atau Kemenkes hanya menyarankan gaun, tidak pakai overall. Kemudian ditambahkan sarung tangan, Google, face shield, apron, dan cuci tangan. Kurang keras ya. Sedangkan ini sumber dari yang kita ambil dari CDC. Jadi ketika menangani pasien dengan COVID, baik confirm atau suspek, bedanya adalah di maskernya. Yang diutamakan jika memang ada adalah N95 atau respirator dengan komponen penyaringan yang lebih tinggi, kemudian ditambahkan face shield, Google, gaun, isolation gown, kemudian sarung tangan yang bersih, tidak harus sarung tangan steril. Kalau misalnya tidak tersedia N95 atau respirator yang lebih tinggi, masih bisa digunakan masker alternatif, yaitu masker face mask atau yang biasanya kita kenal masker bedah. Tapi jika ada masker N95, maka yang direkomendasikan adalah masker N95. Sedangkan ini rekomendasi yang dikeluarkan oleh gugus tugas penanganan COVID. Jadi untuk petugas-petugas yang menangani pasien suspek atau confirm COVID, APD yang dipakai minimal ini pelindung mata, penutup kepala, masker bedah yang three-ply, kemudian gaun, sarung tangan sekali pakai. Ini terutama ini baik tenaga medis, paramedis, baik itu dokter, perawat, radiografer, farmasi, laboran, supir ambulan. Terutama yang bukan melakukan tindakan aerosol. Sedangkan kalau yang level 3, saya kembali lagi, ini level 2 ya, pelindung mata, masker, sarung tangan, gaun, dan penutup kepala. Sedangkan kalau level 3,
baru pakai pelindung mata dan face shield, penutup kepala. Di sini yang membedakan dari WHO tadi adalah gaun. Kalau ini pakai coverall atau gaun ditambah apron. Kemudian pakai masker N95 atau ekivalen, menggunakan sarung tangan bedah karet steril sekali pakai, dan pakai boot. Siapa saja yang pakai APD level 3 yang belum gugus tugas itu yaitu tenaga medis, dokter, perawat, dokter gigi, perawat gigi, laboran yang menangani pasien suspek atau confirm COVID. Kemudian yang melakukan tindakan aerosol seperti intubasi, ekstubasi, tracheostomi, resusitasi jantung paru, bronkoskopi, pemasangan NGT, endoskopi, kemudian pemeriksaan gigi mulut, mata, dan THT, kemudian tindakan otopsi, pengambilan sampel pernafasan, baik swab nasofaring atau orofaring. Dan juga tindakan operasi juga melakukan APD level 3. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum memakai APD, yaitu yang perlu kita perhatikan adalah pastikan kita melepas semua aksesoris dan HP. Jadi tidak usah pakai baik itu jam tangan atau cincin atau mungkin gelang, itu harus dilepaskan semua dan HP ditanggalkan. Kemudian sebelum kita memakai, pastikan dulu APD yang akan kita pakai itu sudah tersedia lengkap semua. Kemudian dicek APD-nya ada kerusakan atau tidak. Kadang-kala kita mungkin menjumpai misalnya masker yang kemudian talinya putus, atau kemudian coverall atau gaun yang ternyata ada robekan. Itu kita periksa dulu sebelum kita memakai. Kemudian selalu melakukan cuci tangan baik dengan air mengalir ataupun dengan hand rub. Dan prinsip pemasangannya adalah semua area yang seharusnya terlindungi harus tertutup rapat. Kemudian cara pemasangan APD yang dengan gaun, sebelum memakai gaun maka kita harus cuci tangan dulu. Kalau pakai alkohol base yang hand rub maka cuci tangannya selama 20-30 detik. Sedangkan kalau kita cuci tangan dengan air dan sabun, cuci tangannya selama 40-60 detik. Kemudian pasang gaunnya, pastikan tertutup rapat semua gaunnya termasuk yang bagian belakang. Setelah itu baru kita pasang masker N95 atau masker bedahnya. Setelah terpasang gaun dan maskernya, kita pasang Google atau face shield-nya. Apabila kita tidak pakai face shield, hanya Google aja, pastikan seluruh area mata tertutup rapat. Kemudian pakai sarung tangan. Kemudian cara memasang N95 ini penting karena masker ini efek filtrasinya yang paling baik. Jadi kalau misalnya kita memasangnya tidak benar akan sia-sia juga efek proteksinya. Jadi ketika kita sudah memasang N95, kita cek yang namanya fit test. Fit test itu untuk melihat kerapatan tekanan positif atau kerapatan tekanan negatif. Kalau cara kita ngecek tekanan positifnya bekerja, jadi tangan kita ditutupkan di sini, di sekeliling masker, kemudian kita ekspirasi atau buang nafas dengan tajam, dirasakan apakah ada udara-udara yang bocor dari sekelilingnya atau tidak. Jika sudah tidak ada yang bocor, maka sudah betul pemasangannya. Kemudian untuk yang pemeriksaan kerapatan tekanan negatif, kita inspirasi atau tarik nafas dalam, kemudian dilihat atau kita rasakan di tangan kita, kalau misal tidak bocor, maka masker atau respirator tadi akan sedikit menempel ke wajah karena tersedot dengan udara inspirasi kita. Kalau misalnya ada kebocoran, ini takutnya tekanan negatifnya akan hilang dan tidak efektif penyaringan udaranya. Maaf, saya pastikan dulu suaranya sudah terdengar jelas atau belum? Gimana?
dua ya, sarung tangan dalam dan sarung tangan luar. Yang sarung tangan luar pastikan menutupi pergelangan hazmat. Jadi semua mulai dari ujung jari sampai ke area pergelangan itu tertutup, baik dia tertutup handscoon atau tertutup dengan gaun atau coverall-nya. Dan ini yang selalu penting, tetap lakukan cuci tangan 6 langkah dan 5 momen dalam setiap tindakan. Kemudian untuk prinsip-prinsip pelepasan APD, yang prinsipnya adalah kita lepaskan dulu dari area atau APD yang dirasa paling kotor. Maka yang pertama dilepaskan dulu adalah sarung tangan atau sarung tangan luar, kemudian setelah itu cuci tangan. Setelah cuci tangan kita lepaskan gaun. Gaun ini prinsipnya adalah digulung dari arah dalam keluar, sehingga kita tidak menyentuh yang area gaun yang berada di luar. Kemudian setelah itu cuci tangan, kemudian lepas google atau face shield. Yang dipegang untuk google atau face shield-nya adalah tali sampingnya atau belakangnya, jangan pegang di bagian depannya. Kemudian cuci tangan, berikutnya lepas masker dan hindari menyentuh area depan masker. Ketika kita masih memasang masker N95 yang baru, maka kita boleh menyentuh yang area depan karena tadi untuk melakukan fit test. Tapi kalau melepas, maka yang dilepas adalah dari tali belakangnya, dilonggarkan kemudian dilepas. Setelah itu cuci tangan. Ini yang perlu diperhatikan atau perlu dipersiapkan di tempat pelepasan APD dan mungkin tempat pemasangan APD. Jadi kalau bisa memang ada cermin sehingga kita bisa memastikan APD yang kita pasang itu sudah benar-benar rapat, dan pada saat pelepasan kita juga bisa sambil bercermin untuk memastikan kita tidak menyentuh area-area yang terkontaminasi. Kalau bisa tidak ada cermin, mungkin kita bisa mengajak teman atau partner untuk mengawasi cara kita memasang atau melepas APD itu sudah betul atau belum. Kemudian pakai sandal tertutup dan harus disediakan alkohol lebih hand wrap di tempat pemasangan dan pelepasan APD. Kemudian selain ini ya pasti disiapkan tempat sampah infeksius. Dan kadangkala kalau kita menggunakan APD yang di-reuse, maka perlu ditambahkan lagi tempat letakkan APD yang di-reuse. Oke. Sedangkan ini APD level 3 yang kita terapkan di Rumah Sakit UNER, kita lebih mengacu pada referensi APD yang dari Wuhan, karena mungkin kita menganggap mereka lebih dulu menghadapi wabah ini dan mungkin lebih berpengalaman untuk mengatasinya tanpa mengabaikan referensi APD yang dari Kemenkes atau dari gugus tugas. Jadi yang kita pakai untuk pasien-pasien yang suspek atau confirm COVID yaitu seragam kerja atau baju scrub ini sebelum kita menggunakan APD. Yang seragam kerja ini dipakai ketika kita berada di rumah sakit dan dilepas ketika kita meninggalkan rumah sakit. Kemudian diberi pelindung kepala atau head cap, masker N95, face shield, sarung tangan yang double dengan bagian luar yang lebih panjang, gaun coverall, google, cover shoes, dan sepatu boot. Kemudian ini untuk pemasangan dan pelepasan APD kurang lebih prinsipnya sama dengan yang sebelumnya. Cuman untuk yang pemasangan pertama pakai baju scrub dulu, kemudian cuci tangan, kemudian menggunakan sarung tangan dalam, yaitu sarung tangan pendek, tidak harus steril, yang penting sarung tangan bersih. Kemudian memakai gaun coverall atau hazmat, mulai dari area yang bawah dulu, tutup resletingnya sampai bagian atas, kemudian bagian kepalanya jangan dipasang dulu. Kita pakai cover shoes, cuci tangan, pasang masker N95-nya, lakukan fit test, kemudian pakai pelindung kepala atau hair cap, baru ditutup bagian kepala hazmatnya. Setelah itu pakai sarung tangan lapis kedua atau sarung tangan panjang, pakai google-nya, kemudian ditambahi face shield, kemudian terakhir pakai sepatu boot dan cuci tangan. Setelah ini kita siap masuk ke ruang perawatan. Kemudian untuk cara pelepasannya, karena tadi mulai dari bagian yang kotor, maka dilepas dulu sarung tangan yang bagian luar atau sarung tangan yang panjang, kemudian cuci tangan berbasis alkohol. Setelah itu kita lepas face shield, cuci tangan. Lepas sepatu boot, cuci tangan. Kalau ini sebenarnya
Tergantung. Kalau misalnya kita khawatir ketika melepas sepatu boot itu akan membungkuk, kemudian face shield-nya takut terjatuh atau takut terkontaminasi, maka biasanya face shield dulu yang atas dulu baru yang bawah. Tapi kalau kita karena biasanya yang lebih terkontaminasi adalah sepatu boot, dan kita bisa untuk melepas sepatu boot yang dengan aman tanpa menjatuhkan face shield misalnya, itu bisa sepatu boot dulu. Kemudian dilepas Google-nya, melepas gaun coverall atau hazmat-nya, kemudian cuci tangan, melepas hair cap atau nurse cap-nya, kemudian setelah itu melepas hazmatnya secara keseluruhan dengan mengulung bagian dalam keluar, sehingga kita tidak menyentuh sisi hazmat yang paling luar. Kemudian cuci tangan, jadi setiap step selalu melakukan cuci tangan. Setelah hazmatnya terlepas, kita bersihkan barang-barang yang reuse seperti Google, face shield, ataupun dengan desinfektan. Maka dari itu di ruang pelepasan APD juga perlu disiapkan selain hand rub juga perlu desinfektan dan tisu mungkin ya, tisu untuk mengelap ini barang APD yang di reuse. Dilap dari area yang bersih ke area yang kotor. Google dan face shield berarti yang dilap dulu adalah yang sisi dalam, baru kemudian setelah itu kita usap atau kita bersihkan sisi yang luar. Kemudian letakkan kembali di lemari APD, setelah itu cuci tangan lagi. Melepas cover shoes, kemudian melepas sarung tangan dalam atau sarung tangan pendek, melakukan cuci tangan berbasis alkohol, kemudian melepas masker N95 yang terakhir, dan melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Demikian, terima kasih. Setelah ini akan kita lanjutkan untuk peragaan, untuk pemasangan dan pelepasannya, kemudian setelah itu baru kita adakan tanya jawab. Untuk berikutnya bisa dipandu oleh Nurse Nurul Komariah dan Nurse Devi. Beliau dua di antara 3 IPCN yang di Rumah Sakit UNER. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Tribudi. Teman-teman boleh nanti kalau ada pertanyaan silakan disiapkan, bisa di chat ke ini ya, ke kolom chatnya. Setelah ini mohon izin kami akan men-share terkait dengan pemasangan dan pelepasan APD. Ini khususnya untuk APD yang memakai coverall ya. Jadi yang kalau dari gugus tugas tadi yang level 3 seperti itu. Akan diperagakan oleh Nurse Nurul Komariah. Sebelumnya kita pasti menyiapkan dulu ya apa yang harus kita pakai, disiapkan dulu. Untuk APD-APD yang dipakai itu kan memang ada yang ya kita harus mengenali, ada yang dispose, ada yang reuse. Mungkin unitnya ada yang memakai misal coverall yang dispose atau reuse, itu harus dikenali dulu ya. Jadi kalau yang dispose karena nanti akhirnya juga akan dibuang seperti itu. Kalau yang reuse kan akan dikelola, dicuci lagi dan akan dipakai lagi sehingga tidak dibuang seperti itu. APD yang perlu kita siapkan antara lain adalah sarung tangan bersih, kemudian face shield atau pelindung wajah, pelindung mata atau Google, sepatu boot, kemudian hair cap atau pelindung kepala, gaun coverall atau yang biasa kita sebut dengan hazmat, kemudian cover shoes, masker N95, seperti itu. Mungkin sambil dimulai, silakan Nurse Nurul. Ini aku pindah ke situ. Ya. Oke.
Untuk sebelum pemasangan APD, jangan lupa untuk melakukan cuci tangan. Cuci tangan bisa pakai air mengalir dan sabun antiseptik ataupun memakai hand rub ya. Oke, jangan lupa melakukan cuci tangan. Cuci tangan bisa menggunakan air mengalir ataupun sabun air mengalir dan sabun antiseptik ataupun alkohol base hand rub ya. 6 langkah cuci tangan. Setelah melakukan cuci tangan, kita memasang sarung tangan yang ini merupakan sarung tangan bagian dalam. Sesuaikan ukurannya ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan dalam bertugas. Kuku tidak boleh panjang, tidak memakai aksesoris, sudah dilepas semua. Kemudian disesuaikan juga ukurannya sehingga bisa nyaman untuk tindakan dan aman. Selanjutnya kita memakai gaun coverall. Ini yang saya sampaikan. Jadi gaun coverall harus kita kenali, yang kita punya itu reuse atau disposable seperti itu. Dan bahan kalau untuk yang COVID ini karena memang ada resiko aerosol, maka gaun coverall-nya dari bahan yang anti cairan. Sebelumnya harus dites terlebih dahulu apakah anti cairan, bisa dengan air ataupun disemprot dengan air. Oke. Ya, dipakaikan mulai dari kaki, dihadapkan ke depan. Biasanya kalau yang belum pernah pakai agak kesulitan ya. Jadi ini dihadapkan ke depan, nah, dipakaikan di kaki, kemudian dipasangkan lagi di kaki satunya. Oke. Kemudian resleting dipasang ya. Pastikan resleting ini tertutup rapat sampai ke atas. Ini tadi jika ada cermin itu bisa membantu karena pada saat pemasangan bisa saja kita tidak bersama dengan teman kita sehingga kita bisa melihat cermin. Tapi bila pas ada teman gitu ya, kita bisa saling mengoreksi. Oke. Setelah gaun coverall ya, kita bisa pakai pelindung kaki. Nah, ini pelindung kaki macam-macam ya. Jadi ini kalau yang untuk kaki yang pendek seperti ini dipakai di dalam. Baik, setelah itu kita lakukan cuci tangan dulu. 6 langkah cuci tangan. Selanjutnya kita pasang masker N95-nya. Kalau baru kita boleh memegang bagian luarnya, bagian depan ya. Dipasangkan mulai dari tali atas, kemudian talinya yang bawah. Disesuaikan rapat dan dilakukan fit test. Ya. Setelah tali, kemudian disesuaikan dengan bentuk hidung,
kemudian fit test ya, dilakukan fit test, bisa dihembuskan ya, dicek apakah ada kebocoran atau tidak. Jika kita sudah yakin tidak ada kebocoran, maka kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah menggunakan pelindung kepala ya. Oke, setelah pelindung kepala, kita pasangkan tudung ya, atau bagian kepala gown coverall, pastikan tertutup. Gambarnya tertutup. Oke, baik. Setelah tudungnya kita pasang, kita bisa memakai Google ya. Google bermacam-macam Bapak Ibu, jadi ada yang bentuknya besar, ada yang lebih kecil daripada ini, tergantung dari tempatnya. Kalau yang model besar ini bisa dipakai di luar karena memang dia lebih menutupi. Kemudian memakai face shield. Face shield bermacam-macam juga, ini kebetulan model yang bisa dipakai ulang ya, ada juga yang mungkin berbentuk mika, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu. Oke. Setelah itu kita bisa memakai sarung tangan luar. Sarung tangan luar prinsipnya lebih panjang daripada sarung tangan dalam. Jadi bisa memakai jenis lain juga bisa, Bapak Ibu. Ada yang jenis-jenis bersih tapi panjang ya. Ini kami contohkan memakai sarung tangan yang steril karena dia lebih panjang. Pada proses ini yang perlu diperhatikan adalah jadi sarung tangan luar itu menutupi pergelangan hazmatnya. Dipastikan sarung tangan luar ini menutupi pergelangan hazmatnya. Karena terkadang pergelangan hazmat naik ya. Kalau tidak menutupi seperti itu dia akan naik-naik. Yang artinya kulit yang di dalam itu akan lebih resiko untuk kontaminasi dari luar. Kita kemudian bisa memakai sepatu boot. Memakai sepatu boot. Oke. Dibantu untuk masuk. Mungkin bisa ke tengah. Ke tengah, bisa ke tengah. Baik. Nah, ini bisa dimasukkan, tapi juga bisa diposisikan. Nah, seperti itu biar tidak resiko untuk cairan masuk lebih kecil. Lalu lakukan cuci tangan. Untuk penanganan pasien juga jangan lupa untuk melakukan cuci tangan. Oke, ini untuk pemasangan. Prinsipnya tertutup rapat, Bapak Ibu. Pakai sepatu? Oh, diulangi ya. Untuk memakai sepatu, oke, diulangi lagi. Untuk memakai sepatu, mungkin sandal bisa dibawa ke tengah. Minta tolong sandalnya dibawa ke tengah. Oke. Oke, ini untuk sepatu boot ya. Ya, bisa dipakai, dimasukkan, dibantu oleh tangan, kemudian diminimalkan resiko yang terbuka, yang di antara sepatu bootnya itu, satunya juga demikian.
Ini kadang bisa dibantu kursi ya. Kalau memang di tempatnya bisa ada kursi yang bisa dibersihkan, itu bisa membantu petugas dalam memakai sepatu boot. Karena memang kadang posisinya di bawah dan kita sudah memakai lengkap yang atas agak kesulitan pastinya. Seperti itu. Lalu kita lakukan cuci tangan. Ya mungkin ini langkah-langkah dalam pemasangan Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan disampaikan di chat ya. Saya bisa lanjut langsung ke pelepasan. Untuk pelepasan ya prinsipnya adalah dari yang paling kotor ya. Kita lakukan ini mulai dari sarung tangan karena sarung tangan memang biasanya kita ini ya yang paling sering untuk memegang-megang. Sarung tangan ini langsung dilepas ya, memakai prinsip yang selama ini sudah kita dapatkan ya, luar menyentuh luar ya, dalam menyentuh dalam. Oke, kemudian dibuang ke sampah infeksius. Selanjutnya kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Mungkin harus sabar ya. Jadi memang kalau dalam pelepasan ini yang perlu diperhatikan harus hati-hati karena memang ada resiko untuk kontaminasi. Kemudian selanjutnya adalah kita buka pelindung wajah. Ini dipegang bagian samping, tidak boleh memegang bagian depan dari face shield-nya karena memang sudah dianggap ada kontaminasi di depan, resiko kontaminasi. Kemudian kita lakukan cuci tangan. Selanjutnya adalah kita lepaskan sepatu boot. Sandalnya mungkin dibawa ke tengah, bisa sandalnya. Oh, baik, ke tengah enggak apa-apa? Sepatu bootnya dilepaskan. Ini ya bisa langsung. Ataupun ke lantai juga masih bisa ya. Jadi asal sudah yakin bahwa APD cover shoes yang dimiliki itu masih bisa menjadi barrier ketika kita melepaskan boot ini. Kemudian setelah boot kita masih menapak lantai dengan hanya menggunakan cover shoes itu masih bisa. Kemudian kita lakukan cuci tangan. Dan selanjutnya kita lepaskan pelindung mata atau Google. Ini sama prinsipnya, memegang bagian samping, kemudian kita letakkan. Selanjutnya adalah melepaskan gaun coverall yang bagian kepala. Gaun coverall yang bagian kepala. Baik, kita buka dulu. Kita lakukan cuci tangan dulu. Itu agak dimajuin aja, biar kelihatan masuk kamera. Oke, selanjutnya adalah hair cap. Hair cap-nya bisa dilepaskan. Setelah itu kita melepaskan gaun coverall-nya atau hazmat-nya, kita buka full ke bawah. Prinsip dalam proses pelepasan gaun coverall ini sama seperti gaun sebelumnya ya. Jadi kita menggulung dari area dalam ke area luar. Jadi kita pegang di area dalamnya. Seperti itu. Ya. Pada proses ini yang beresiko ya.
Kita sering megang-megang area luarnya. Oke, dilepaskan. Oke. Kemudian satunya, sisi satunya. Oke, kemudian kita gulung. Dipastikan gaun coverall ini tidak ini ya, menyentuh lantai ya. Oke. Sampai bawah, kemudian dilepaskan. Ya, kemudian satunya. Kebetulan ini dispose, kita buang ke sampah infeksius. Jangan lupa setelah itu lakukan cuci tangan 6 langkah. Nah, kebetulan kalau ini contoh kalau ada APD-APD yang reuse ya, misal ada face shield, Google yang direuse, maka di proses ini bisa dilakukan pembersihan terlebih dahulu. Bisa menggunakan desinfektan plus kasa atau plus tisu, kita bersihkan Google face shield dan hood mulai dari area bersih ke area kotornya, sehingga nanti pada saat akan dipakai lagi oleh orang lain, misal ini APD-nya sudah dibersihkan, seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah melepaskan ya, ini untuk yang pembersihan face shield ya, dari area bersih ke area kotor, prinsipnya seperti itu. Yang jelas sudah berganti tisu ya, berganti tisu atau kasa atau sesuatu yang untuk membantu pembersihan. Oke, selanjutnya cuci tangan dulu. Kemudian dilepaskan cover susnya dilepaskan. Catatan pada proses ini dipastikan kaki tidak menyentuh lantai ya, sehingga memang setelah dilepaskan langsung masuk ke sandal tertutup. Ya, langsung masuk ke sandal. Oke, kemudian lepaskan sarung tangan dalam. Lepaskan sarung tangan dalam. Oke, cuci tangan ya. Masker ini kalau memang sudah tidak dipakai bisa dibuang. Tapi misal tempat tertentu misal masih mau pakai, maka bisa disimpan sesuai dengan panduan APD dari Kemenkes, itu di paper bag ya, atau di kantong kertas itu bisa. Seperti itu. Proses pelepasan sama dengan pelepasan face shield ataupun Google ya, tidak diperkenankan untuk memegang area bagian depan, jadi yang dilepaskan adalah bagian tali. Setelah semua APD selesai dilepaskan, maka kita bisa melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Terima kasih Mbak Devi, makasih Mbak Nurul. Mungkin tepuk tangan virtual dulu ya untuk Mbak Devi, Mbak Nurul, dan Dr. Tribudi. Ya, terima kasih. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaannya cukup banyak sebenarnya, bukan beberapa, malah banyak banget ini ya. Tapi ada hal yang menarik dari Dr. Hood ini untuk pemasangan apron plastik untuk tindakan persalinan atau operasi, kapan dipasangnya?
Ya, pertanyaan pertama itu dulu mungkin bisa dijawab. Apron plastik kapan dipasangnya? Apron plastik. Kameranya. Ya, gimana? Ya, terima kasih Dokter Didit. Jadi untuk persalinan pasien suspek COVID dan confirm ya Dok. Jadi kalau misalnya pasien kita tangani ibu hamil yang persalinan dengan pasien dengan suspek atau confirm, maka APD-nya dipakai kalau sesuai dari panduan Kemenkes atau gugus tugas, maka APD yang dipakai level 3. Nanti saya bisa share screen lagi. Kemudian untuk apronnya, ya kalau misalnya perlu dipakai pemakaian apron karena resiko terciprat atau resiko kontaminasi, maka apronnya dipakai setelah gaun atau setelah coverall-nya, Dok. Oh, jadi apronnya dipakai setelah gaun atau setelah overall ya? Ya. Coverall ya? Ya, Dok. Oke, ya, silakan Dok. Ya. Ya, untuk pasien suspek COVID atau COVID ketika pertolongan persalinan karena resiko terciprat, terpercik atau mungkin resiko aerosol, ya setelah APD yang ini dipakai semua, bisa ditambahkan apron karena mungkin resiko tercipratnya lebih banyak kalau persalinan pervaginam, ditambahkan apron. Ya. Makasih Dokter Tribudi. Saya akan berikan kesempatan kepada yang angkat tangan. Ini ada, saya nggak tahu Bapak atau Ibu Bu Akhlia Dahlan. Mohon di-unmute Mas teknisi dan untuk dari operator. Mohon di-unmute Bu Akhlia Dahlan. Bapak atau Ibu ini. Ya. Belum ya? Ya, Bu Akhlia Dahlan. Dari mana? Halo? Monitor? Ibu atau Bapak Akhlia Dahlan yang angkat tangan? Sebetulnya tadi nggak resen untuk itu. Ya, aku nggak resen mestinya. Oke, tolong di-mute Mas. Bu Akhlia Dahlan tidak siap. Saya ke Pak Wilhelmus Nongbara. Pak Wilhelmus Nongbara. Oke. Kayaknya juga Pak Wilhelmus siap. Oke, tolong di lower hand, Pak Bu Akhlia dengan Pak Wilhelmus, tolong di lower hand. Sekarang saya ke Bu Sukia. Bu Sukia. Silakan Bu Sukia, ada yang mau disampaikan? Ditanyakan? Bu Sukia, sepertinya kok ya belum. Baik, mungkin saya ada beberapa pertanyaan ini yang bisa dijawab, Dokter. Oke, silakan Mbak Devi, silakan. Untuk pemakaian masker N95, kemudian masih dilapisi masker bedah, itu bagaimana? Seperti itu. Jadi memang kalau seperti itu, masker bedahnya dipakai di luarnya N95, jadi bukan di dalam ya. Kalau terbalik seperti itu, maka akan beresiko mempengaruhi fit test-nya, mempengaruhi fungsi dari N95-nya sendiri. Jadi yang harus dipakai N95-nya dulu, baru dipakai masker bedahnya, seperti itu. Kemudian face shield yang dilepas ditaruh mana, karena tidak ada gambar ya. Bisa nanti di ruang pelepasan APD itu disediakan mungkin meja kecil yang bisa membantu ketika kita melepaskan APD dan APD itu belum dibersihkan, maka
APD diletakkan di sana, itu bisa. Kemudian setelah dibersihkan diletakkan di mana, itu perlu disiapkan ya dan dipertimbangkan yang ada di ruang lepas APD, seperti itu. Mau disediakan kursi, bisa, asal kursinya dipastikan bisa dibersihkan. Jadi bukan kursi yang bahannya kain ya, kain yang meresap seperti itu. Jadi bahan-bahan yang bisa dilap, bisa dibersihkan dengan desinfektan. Seperti itu. Mungkin itu dokter, mungkin yang lain? Saya tambahin Mbak Devi, ini ada pertanyaan dari Puskesmas Waru ya, yang rupanya nonton ini dengan APD level 2 ini Puskesmas Waru ya. Atau level 3 itu malah ya, Waru ini luar biasa ini. Karena memang Waru ini daerah merah menjelang kehitaman. Apakah menolong persalinan normal di Puskesmas level 3 atau 2? Maka saya jawab, seluruh pertolongan persalinan itu menurut BNPB adalah di level 3. Ya, menolong persalinan harus level 3, baik yang rapid positif, negatif harusnya itu. Tapi kadang-kadang ya nggak nututi kadang-kadang ya, sudah crowning gitu ya nggak nututi ya. Ya, tapi normatifnya di level 3. Ya. Kemudian masker 3M, ini nyebut merek ini, tipe apa, monggo saja untuk tipe respirator ya. Dokter Rodia ini ya. Oke. Monggo Mbak Devi melanjutkan atau Dokter Tribudi barangkali bisa menjawab, pertanyaan banyak sekali itu. Iya dokter. Ini sambil saya jawab, mungkin urut dari ini ya, dari yang awal, dari Gilang. Bagaimana pendapat dokter untuk pemakaian masker gas respirator seperti PAPR untuk di tempat infeksius COVID dengan kemungkinan tingkat aerosol yang tinggi? Jadi yang direkomendasikan dari CDC itu memang masker N95 yang atau setara dengan FFP2 atau FFP3 atau PAPR. Jadi memang bisa dipakai dalam kondisi ketika masker N95 kita itu terbatas atau mungkin tidak tersedia. Cuma yang perlu diperhatikan adalah kalau masker PAPR ini karena dia di reuse, maka perlu diperhatikan cara desinfeksinya atau cara mereuse yang benar dan sebaiknya tidak dipakai bergantian. Jadi ya dipakai satu orang ini, satu orang itu aja. Itu jadi bisa apa tidak itu bisa, karena itu salah satu alternatif untuk masker N95 yang karena ini isu global, jadi kebutuhannya semakin banyak dan kadang-kala memang ketersediaannya terbatas. Jadi bisa diganti dengan PAPR atau masker dengan FFP2 atau kalau dari Cina mungkin misalnya KN95, tapi harus ada ininya, harus ada sertifikasinya karena beberapa merek yang KN95 itu dilaporkan beberapa filtrasinya berbeda-beda. Jadi untuk amannya ya memang N95, bukan yang KN95 atau FFP yang lebih rendah. Kemudian pertanyaan yang lain. Mohon maaf dokter, yang itu dokter pasti itu bagus juga, membersihkan face shield, Google apa bisa langsung dicemplungkan gitu aja, misalkan di larutan klorin atau apa biar nggak semprot-semprot mungkin ya. Ada beberapa tempat melakukan itu. Bisa ya, bisa dokter. Cuman kadang-kadang takutnya ada bahan-bahan yang kain, seperti talinya Google itu yang bahannya kain, takutnya basah atau lembab. Tapi sebenarnya prinsipnya bisa, malah lebih memudahkan ininya pembersihannya. Jadi bisa dan mungkin bisa disiapkan di tempat pelepasan APD-nya. Oke, monggo yang lain dijawab silakan, Dokter Tribudi, monggo. Pertanyaan berikutnya dari Nurse Kusmanto. Ini pertanyaannya adalah untuk daerah wabah apakah perlu pemakaian APD level 3? Ini mungkin tergantung aktivitas yang kita lakukan apa ya. Kalau misalnya aktivitas yang kita lakukan itu adalah untuk menangani pasien atau kita kontak erat dengan jarak yang kurang dari 1 meter dan mungkin dalam waktu yang lama, itu yang perlu pakai APD level 3. Tapi kalau sekedar kita aktivitasnya tidak sedang menangani pasien, saya tidak perlu sampai APD level 3. Kita bisa melakukan
cara-cara lain untuk pencegahan penularan di luar pakai APD seperti physical distancing, kemudian menggunakan masker atau protokol-protokol kesehatan yang lainnya. Yang berikutnya dari Dr. Rodiah, ya dari untuk ketika melakukan operasi SC, N95 dan Google mengembun sehingga mengganggu sekali saat operasi. Nah ini perlu hati-hati dokter, mungkin N95-nya dipastikan sudah rapat dengan vitesnya atau dengan vites. Jadi ketika seharusnya kalau N95 itu kalau sudah rapat seharusnya tidak akan mengembun. Atau mungkin ada juga tergantung dari jenis Google-nya. Ada Google yang memang dia bisa tertutup rapat dan ada anti fog-nya itu biasanya bisa mengurangi embun. Embun karena uap air yang kita keluarkan dari kulit. Itu mungkin bisa membantu dok. Atau mungkin yang berbahaya adalah ketika N95-nya tidak rapat. Itu yang biasanya menyebabkan mengembun. Mungkin bisa diperhatikan lagi untuk pemasangan APD-nya dokter. Itu Kemudian, dokter, yang ada yang bersalin lagi itu, apakah pasien yang bersalin itu wajib pakai masker bedah atau cukup masker kain? Oh ya, ya dok. Jadi kalau melihat beberapa laporan dari beberapa studi itu memang kalau kita semua pakai masker, baik pasien atau dokter menggunakan masker, maka resiko penularannya akan semakin kecil. Jadi memang di samping kita menggunakan APD level 3 dengan cara yang benar, akan lebih baik lagi jika pasien yang kita tangani itu juga pakai masker, dok. Baik itu masker bedah atau masker kain tidak ada masalah. Karena itu sudah cukup untuk mengurangi droplet yang keluar dari pasien. Jadi memang ini juga perlu diterapkan. Jadi ketika setiap pasien yang datang ke rumah sakit harus pakai masker, dan apalagi ketika sedang dilakukan tindakan atau sedang divisit atau diperiksa, sebaiknya memang pasiennya juga menggunakan masker untuk mengurangi risiko droplet tadi. Ya. Oke, tadi sebentar. Ada juga yang menarik ini sebentar ya. Kalau petugas yang ngambil rapid test dokter, apakah harus pakai level 3 rapid test? Ya dok, mungkin saya bisa share screen lagi di slide. Ya. Nanti materinya insya Allah akan di-share ini, tenang aja. Iya. Ya. Iya dokter ya, izin materinya nanti di-share gitu. Iya dok. Kalau petugas lab, maaf sebentar. Belum ter-share ya. Mohon teknisi dibantu share screen. Oh iya, udah. Ya. Untuk petugas laboratorium, kalau sesuai rekomendasi dari gugus tugas untuk pasien yang suspek atau confirm COVID, minimal level 2 ini dokter. Jadi pakai Google, menutup kepala, masker bedah, gaun, dan sarung tangan. Tapi jika ini minimal, jadi ketika kita bisa menggunakan yang APD yang level tinggi ya, atau level di atasnya ini ya silakan, mungkin lebih aman. Lebih aman di ini, karena sebenarnya kalau laboratorium itu tindakannya bukan tindakan aerosol, jadi biasanya level 2 sudah cukup. Kalau misalnya fasilitas tersedia mau ditambahkan level 3, ya tidak masalah. Oke, terima kasih dokter. Sebentar, ini banyak sekali pertanyaannya, luar biasa ini. Sampai jam berapa ya ini ya? Bentar, saya pilih-pilih dulu, Ge. Bentar. Untuk rawat jalan,
cukup pakai masker bedah atau masker N95, dokter? Ini juga sering jadi diskusi menarik itu. Terus Budi, Dokter Tribudi. Iya dokter. Kalau kembali lagi kalau yang untuk poli dok, kembali lagi ke aktivitasnya apa? Kalau aktivitasnya kita berisiko untuk aerosol, mungkin pada poli-poli tertentu seperti poli THT, poli gigi, poli mata, poli paru, yang mungkin banyak pasien dengan gangguan pernafasan, ya. Memang N95. Tapi di area-area poli yang kita tindakannya tidak memicu aerosol dan mungkin pasiennya juga pasien yang kita tangani bukan yang bergejala saluran nafas, itu masker bedah masih bisa, dokter. Jadi kalau ini kan juga yang datang banyak para bidan dan SPOG nih kayaknya datang ya. Nah itu kalau misalkan poliobjin gitu aja cukup masker bedah sama face shield cukup nggak, dok? Ya dok, asal tidak sedang menolong persalinan gitu, dokter. Jadi kalau misalnya menolong persalinan kan resiko aerosolnya lebih tinggi. Tapi kalau dirawat jalan hanya USG saja kan pakai masker bedah sama face shield dan gaun cukup nggih? Iya. Oke. Ya, makasih. Ini Dokter Prasti lagi tadi disebutkan untuk tindakan potensi aerosol cukup menggunakan gaun. Apa tidak perlu level 3? Terus Budi, dokter? Ya. Bisa diulangi, dokter, mohon maaf. Ini saya bacakan, mohon maaf, tadi disebutkan untuk tindakan-tindakan yang potensi aerosol cukup menggunakan gaun. Apakah tidak perlu level 3? APD level 3 maksudnya? Ya, terima kasih dokter. Ini tadi karena memang ada beberapa referensi penggunaan APD yang berbeda-beda, dok. Jadi kalau dari BNPB atau dari gugus tugas itu yang dipakai adalah coverall, tapi mengacu pada WHO atau pada Kemenkes, CDC itu bahkan untuk pasien confirm COVID dan aerosol itu mereka memperbolehkan menggunakan gaun saja. Jadi ini kembali lagi pada keyakinan hati dan mungkin dan fasilitas yang tersedia mau pakai apa. Ya. Terima kasih. Karena COVID itu adalah penularannya lewat droplet dan kontak, seharusnya kalau kita mengacu pada ilmu PPI yang pencegahan transmisi droplet dan kontak itu sebenarnya gaun sudah cukup. Tapi kembali lagi karena ini merupakan penyakit baru yang kita masih harus banyak belajar dengan banyak update, jadi kita juga tidak ada yang bisa memastikan dengan gaun itu sudah cukup aman atau belum. Tapi pastinya ada beberapa acuan, jadi kita kalau mau mengacu pada gugus tugas dan pakai overall itu boleh-boleh saja. Oke. Dokter, ini juga bagus ini pertanyaan yang sering ditanyakan kalau pertemuan-pertemuan adalah mensiasati penggunaan N95 yang terbatas, berapa kali sebenarnya penggunaan dalam waktu jangka waktu berapa lama N95? Iya dok. Kalau dari ini ya dok, ini bisa sebenarnya ada sumbernya di petunjuk teknis APD ya. Di sana ada petunjuk untuk reuse-nya N95. Pada dasarnya kalau setelah tindakan aerosol itu buang, sebaiknya sekali pakai ya, buang. Untuk tindakan-tindakan yang bukan aerosol itu ada beberapa petunjuk untuk reuse, diantaranya adalah dipakai dalam 8 jam, bisa dilepas pasang 5 kali. Ada kemudian metode selanjutnya adalah disimpan 3-4 hari di paper bag dalam ruangan yang bersih. Kemudian ada juga yang dengan oven kering 70 derajat, itu bisa. Itu semua tertuang di petunjuk teknis APD-nya Kemenkes. Ada mau memilih yang mana sesuai fasilitas yang kita punya seperti itu. Dan yang pasti kita harus tahu N95 yang kita pakai itu filtrasinya berapa persen. Biasanya kan kalau untuk N95 atau yang aerosol itu kan 95%, paling tidak untuk yang airborne. Kemudian jika dilakukan misal dengan heat kering atau oven kering itu turunnya kira-kira berapa persen, mungkin sebaiknya kita juga mencari tahu referensi masker yang kita pakai itu apabila diperlakukan seperti itu, maka tingkat filtrasinya itu turun berapa persen, sehingga kita bisa mengira-ngira dalam berapa kali kita bisa melakukan reusable dengan
teknik tersebut. Itu bisa menjadi pertimbangan seperti itu. Oke. Makasih Mbak Devi. Mungkin Mbak Devi, Mbak Nurul atau Dr. Tripudi bisa langsung jawab di chat itu, karena chatnya banyak sekali rupanya. Jadi Baik, mohon Dok. langsung aja dijawab di Siap. chat, masing-masing bisa japri di chat itu. Tapi ini yang saya angkat adalah yang menarik ya. Ini ada lagi Dr. Tripudi. Ini juga saya bertanya juga ini, diwakili Dr. Dian Tristiowati ini. Mohon izin bertanya, untuk ruang OK apabila ada pasien COVID, bagaimana cara sterilisasinya dan berapa jam lagi ruang OK bisa digunakan kembali, dan apakah bisa digunakan karena di daerah banyak OK-nya cuma 1, Dok. Kadang untuk COVID, kemudian 2 jam lagi untuk yang non-COVID. Bagaimana Dr. Tripudi? Ya, terima kasih dokter. Untuk yang OK, ketika kita mengoperasi pasien yang suspek atau confirm COVID, emang sebisa mungkin OK-nya dibuat tekanan negatif selama operasinya berjalan, dok. Jika tidak memungkinkan negatif, mungkin bisa dibuat tekanan 0, ya sangat terpaksa. Jadi jangan sampai tekanannya positif. Kalau tekanan positif nanti kumannya atau virusnya takutnya menyebar keluar ruang operasi. Untuk pembersihannya seperti pembersihan OK biasanya, dok. Jadi dengan pembersihan permukaan bisa ditambahkan UV atau dry mist. Kapan lagi bisa digunakan? Berapa lama? 4 jam. Jadi setelah di dry mist bisa dipakai lagi ruangannya 4 jam setelah digunakan operasi yang sebelumnya, dok. Oke, jadi poinnya tadi tekanan negatif, kemudian setelah digunakan UV dan dry mist tadi ya dokter, dry mist, kemudian bisa digunakan setelah 4 jam. Nah, berarti itu sudah boleh digunakan untuk operasi pasien yang non-COVID ya dokter? Iya dok. Tapi kalau bisa mungkin kalau memungkinkan memang yang COVID yang terakhir dok. Tapi kita nggak tahu kalau misalnya situ atau bagaimana. Ya, berarti disesuaikan ya, yang non-COVID duluan, tapi yang non-COVID mungkin ya terakhir malam-malam aja operasinya Bapak Ibu. Mungkin jadi begitu langsung ya. Oke, terima kasih. Oke, menggunakan, nah ini delivery chamber VK ini dokter. Anjuran menggunakan delivery chamber masih diperlukan penggunaan masker bumil jika pasien merasa sesak. Nah ini bagaimana pandangan PPI terhadap delivery chamber untuk VK, dokter? Delivery chamber. Ini seperti apa ya dokter ya? Mohon maaf. Delivery chamber itu apa? Seperti bilik desinfeksi atau? Jadi kami itu kan memang ada dari Menkes mengatakan kalau bersalin itu lebih baik ada kayak chamber khusus, tapi bukan yang chamber pada waktu mau masuk gedung, bukan dokter. Jadi daerah perut ke atas itu kayak dikasih ruangan sendiri gitu, kayak plastik gitu, kayak kapsul kayak sendiri supaya ketika ibu bersalin itu kan biasanya teriak-teriak dan sebagainya, itu kan tidak meminimalisir aerosolisasi gitu. Terus kemudian dokter. Ya, kalau memang seperti itu dok, mungkin itu bisa sebagai salah satu cara untuk tadi kita sebelum APD kan ada beberapa engineering control itu dengan memasang partisi-partisi. Jadi untuk yang pemasangan delivery chamber itu mungkin harapannya adalah untuk melokalisir ini ya dok, droplet atau aerosolnya supaya tidak kemana-mana, itu boleh-boleh aja dok. Oke. Tapi kembali lagi ke kenyamanan pasien. Kalau memang pasiennya sesak, lebih aman mungkin dengan O2 nasal ya. Kalau sungkup kadang-kadang malah ini aerosol. Ya betul dokter. Dok, ini kembali lagi saya ke masker 95, ini ada 2 pertanyaan ini ya. Kalau N95 di reuse, sterilisasinya apa dengan UV, ozon, diangin-angin, dikeringkan lewat sinar matahari atau bagaimana, dok? Ya dok, untuk cara-cara reuse N95 itu sudah dicantumkan di
petunjuk penggunaan APD yang di Kemenkes, Dok. Memang ada beberapa metode, salah satunya ada yang cukup diangin-anginkan dengan harapannya dengan diangin-angin itu atau dibiarkan beberapa waktu, karena masker itu hidrofobik, jadi harapannya virus-virus yang nempel di masker itu akan mati sendiri, karena virus itu dia harus masuk ke sel tubuh untuk bisa hidup dan berkembang biak. Jadi ketika dia nempel di benda mati seperti masker itu dalam jangka waktu tertentu akan mati sendiri. Maka dari itu kadang-kala kita dengan menyimpan masker N95 di dalam paper bag dan kita biarkan beberapa hari itu sudah bisa direuse. Oke. Itu salah satu metode. Metode yang lain ada yang menyebutkan di UV, itu juga bisa. Cuman saya pernah baca ada beberapa literatur dari merek 3M, mereka belum meneliti kalau yang untuk UV itu belum meneliti apakah fungsi filtrasinya tetap bagus atau tidak. Jadi tergantung, kita kembali lagi karena kita masih belajar dengan penyakit ini, jadi masih bisa dipakai karena selama ini untuk UV juga sering dipakai untuk sterilisasi ruangan atau peralatan. Ada lagi metode yang lain, hot air oven itu tadi dipanaskan di oven kering dengan suhu 70 derajat selama 30 menit. Ada lagi metode yang lain adalah dengan uap air panas. Atau mungkin istilah mudahnya dikukus sebentar, itu juga sudah bisa. Oh, jadi N95 bisa dikukus ya dokter ya? Wah, luar biasa ini. Dok, ini juga ada pertanyaan menarik ini. HEPA filter itu seberapa efektif ya, Dok, untuk mengurangi infeksi? Menyaring. Iya. Jadi fungsinya menyaring ya. Jadi HEPA ini fungsinya menyaring. Harapannya pada proses tata ruang itu kan biasanya ada input ya, misal AC, kemudian ada outputnya exhaust misal. Ini pada proses yang mekanik, jadi yang ventilasi mekanik. Ventilasi mekanik artinya ruangnya tertutup dan itu didesain tata ruangnya menggunakan input dan output mesin ya, istilahnya seperti itu. Jadi kalau input AC masuk kemudian keluar, nah keluar ini pastikan udaranya kemungkinan akan masuk ruangan itu lagi misal. Maka dipastikan atau masuk ruangan yang lain ya, kita tidak tahu, dipastikan sebelum masuk ke ruangan lain itu sudah ada penyaringnya. Jadi HEPA ini efektif untuk menyaring partikel-partikel yang aerosol itu tadi harapannya. Jadi sebelum menuju ke ruangan yang lain atau ruangan tersebut lagi, maka itu sudah disaring. Jadi sudah dianggap bersih dan itu ada angkanya ya, minimal filtrasi sekian seperti itu yang efektif. Itu HEPA. Oke. Ya, terima kasih Mbak Devi, masukannya bagus sekali ini. Kemudian ini Dr. Gigi Nurli Kamsatun, sterilisasi UV ruangan bisa difungsikan untuk sterilisasi gaun. Apakah boleh, Dok? Jadi sedang UV ruangan, gaunnya juga disterilisasi sekalian. Gaun kain ya misalnya. Ya. Kalau yang kami tahu untuk gaun ya, jenis-jenis linen seperti ini pembersihannya itu dicuci jadi pada suhu minimal 60 derajat Celcius itu untuk yang COVID, sehingga memang yang paling efektif seharusnya pada proses pencucian. Ya, kalau pencucian seperti itu, dokter. Jadi berarti lebih efektif pencucian ya daripada UV ya? Iya. Ya, karena ini gaun ya, Dok, konteks gaun yang kita pakai. Ada pori-porinya, ya, ada ini. Kalau pencucian kan kemudian dia kena deterjen. Pada COVID ini kan kita juga kalau baca sumber-sumber, maka dia bisa istilahnya mati ya dengan deterjen seperti itu dan suhu tertentu. Nah, kalau menggunakan sterilisasi ruangan, dikhawatirkan nanti pada bagian pori-porinya, kain dan lain-lain itu tidak terjangkau seperti itu sih, Dok. Oke, ya. Terima kasih Mbak Devi. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi memang karena waktu juga. Tapi saya memberikan kesempatan satu saja bagi yang sudah angkat tangan ini. Bu Yulia Tiningsih, AMD Cup. Mohon operator bisa
Di unmute. Iya ya, belum dijawab juga deh. Bu Yuliati Ningsih, monitor. Cukup sih. Oh, sudah di unmute, Mas. Bu Yuliati Ningsih belum di unmute. Ya, ternyata nggak monitor ya. Mohon maaf Bapak Ibu untuk yang angkat tangan ini sering kami panggil tapi ternyata sebentar. Karena waktu juga sebelum saya tutup, alhamdulillah banyak sekali masukan-masukan, pertanyaan-pertanyaan. Nah ini menarik sekali. Nah mungkin nanti dari tim Diklat boleh difasilitasi email dari Diklat yang barangkali ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang bisa dijawab oleh tim PPI. Atau PPI punya email ya Mbak Devi? Iya, punya dokter. Ada. Mungkin punya, karena mohon maaf kami nggak bisa share WA karena memang pekerjaan cukup banyak. Jadi pertanyaan bisa dikirim ke email. Silakan Mbak Devi ditulis saja email PPI Rumah Sakit UNER supaya nanti Bapak Ibu semua bila ada pertanyaan insya Allah nanti akan dijawab oleh PPI Rumah Sakit UNER ya. Sebelum saya tutup, saya minta mungkin komentar, arahan dari Dinas Kesehatan Sidoarjo, Bu Andari, monggo. Mas operator, tolong Bu Andari di unmute. Barangkali ya, saya minta komentarnya Bu Andari. Oke, pertama, bagaimana Bu Andari pertemuan kali ini? Apa dirasakan seperti apa? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Adian dan tim Komite PPI untuk Rumah Sakit UNER. Ini adalah respon yang sangat positif sekali yang kita tindak lanjuti, sudah kita sampaikan ke teman-teman puskesmas sama rumah sakit rujukan. Saya mengikuti banyak pertanyaan yang disampaikan dan mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali dan nanti bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman puskesmas. Yang saya tekankan di sini adalah tadi yang disampaikan oleh beliaunya bahwa untuk menolong persalinan sebaiknya menggunakan APD level 3 walaupun itu pasien atau ibu hamil yang rapid reaktif atau non reaktif, karena seringkali di lapangan kita seperti tadi disampaikan oleh Dr. Adian, banyak rumah sakit kita yang penuh untuk RIK-nya atau VK bersalinnya atau OK-nya juga, kadang teman-teman pada ragu-ragu dalam menolong persalinan. Mudah-mudahan dengan penyampaian tata laksana untuk pemakaian dan pelepasan APD, kemudian juga level berapa saja yang mesti digunakan oleh teman-teman di lapangan, ini bisa ditindaklanjuti. Pertemuan ini adalah sangat bermanfaat sekali, Dr. Adian. Mungkin nanti kalau kita butuh sesuatu, kita akan berkomunikasi lagi dengan panjenengan beserta tim. Terima kasih tim dari Komite PPI Rumah Sakit UNER, di sini Dr. Adian yang sebagai connecting kami dari Forum Pinakib. Alhamdulillah direspon dengan baik. Saya kira itu mudah-mudahan bisa diterapkan oleh teman-teman. Mohon nanti kalau ada banyak pertanyaan atau sharing, Bapak Ibu tim bisa memfasilitasi, ini sudah di-share untuk emailnya, Bapak Ibu bisa dikondisikan. Mas Muta difoto ya. Nah ini saya kira Dr. Adian karena waktunya juga terima kasih banyak, tidak bisa dibalas dengan apa-apa, kita hanya mengucapkan terima kasih, semoga ilmunya manfaat. Bisa menekan angka kasus COVID di Kabupaten Sidoarjo. Ini banyak kita temukan ibu hamil, kemarin kita sudah sepakat, mulai dari 37 minggu kita sudah melakukan rapid test, kemudian pada saat mau
masukin partu, kita lakukan juga untuk cash spending-nya, teman-teman sudah kami coba kondisikan sehingga APD apa yang harus dipakai tadi sudah dijelaskan. Saya kira teman-teman juga sudah jelas. Kalau di level depan cukup dengan APD level 2, gitu, Dr. Adrian tadi yang ilustratif ya. Kalau untuk persalinan wajib hukumnya pakai APD level 3. Nah ini teman-teman nanti akan kita coba cross-check sarana prasarananya, kemudian sebagai tindak lanjut di sini nanti akan kami laporkan kepada Bapak Kepala Dinas untuk sarana prasarana APD yang sudah dialokasikan untuk puskesmas. Terima kasih banyak Dr. Adrian beserta tim Komite PPI. Tidak bisa berkata-kata untuk ucapan terima kasih, hanya Allah yang membalas semua yang sudah dilakukan tim di sini. Terima kasih. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Sri Andari dari mewakili Dinas Kesehatan Sidoarjo. Bapak Ibu, sebelum saya tutup bahwa acara ini direkam dan disiarkan di YouTube. Jadi bisa diakses kembali. Tentang materinya nanti silakan akses di web yang sudah di-share. Mohon dari operator bisa share lagi web atau link materi, di link materi silakan di-share karena ternyata yang datang, yang hadir ini melebihi ekspektasi. Ekspektasi kami 100, yang join ternyata 200 lebih. Ya. Dan 255 tadi, Pak. Dan ternyata dari Kupang ada, dari Kalimantan juga ada. Ya memang di era seperti ini cepat sekali share, tapi yang penting bisa bermanfaat. Jadi sekali lagi silakan operator di-share link untuk materinya, www apa tadi itu, silakan di-share sebelum ditutup nanti. Kemudian YouTube-nya nanti monggo diakses juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Sidoarjo yang telah mempercayakan kepada kami. Terima kasih Dr. Tripudi, Mbak Devi, Nurse Nurul. Terima kasih Mas Hendro CS dari tim IT. Terima kasih Kasih Diklat Rumah Sakit UNER, Dr. Alfian yang membackup seluruh acara ini. Saya tutup acara kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Adrian, teman-teman minta di foto bersama. Oh iya, jangan live dulu. Sekarang lihat kameranya, wajahnya full, ya. Ya. Mas Mita, Mas Mita, kok ini Mas Mita? Ya, foto. Ya silakan Bu Andari. Sebentar. Dibesarkan. Nah, foto Mas dari belakang, Mas. Saya nggak pakai masker karena saya di ruangan saya sendiri. Iya, terima kasih. Ya, sudah kelihatan semua. Iya. Mas, kelihatan. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sing nisor ora ketek ya, Mas. Oh iya. Makasih ya, Mas.